bosan, udah setahunan di rumah. Maka sanggup ya, belajar di rumah, ibadah di rumah, ya, mainnya di rumah. Aduh, bosan banget. Tapi itu penting loh saya untuk menjaga diri kita supaya bisa terhindar Dari virus corona. Iya. Kita harus jaga diri kita, itu artinya kita sudah menolong juga tenaga medis yang ada, juga orang-orang yang lain. Jadi kita kalau nggak penting banget masa nggak keluar ya saya. Iya, jangan buka-buka masker. Terus jaga kesehatan juga, jangan suka begadang. Oh iya, betul. Kita di sini ngapain ya? Hari ini kayaknya ada sil masa? Oh iya, kita ada sil hari ini. Iya, Nah, hari yang kita tunggu-tunggu ya, karena kita akan banyak acara. ya kita akan ada masak, Di kita asik akan asik buat asik. prakarya, dan yang paling penting Asik. kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Pokoknya acara hari ini seru-seru. Nah, terus ada game juga kayaknya harus ya. Iya. Ya, kita akan bernyanyi bersama memuji Tuhan. Nah, semuanya sudah siap? Jangan bosan-bosan ya duduk di depan laptop ya berjam-jam untuk ikut sil. Oke? Sip. Hari ini kita mau sapa dulu teman-teman kita ya. Mungkin ada yang dari tempat yang lain ya, yang bukan dari GKI Karawaci tapi ikut serta loh di sil ini. Halo semuanya, selamat datang di sil Sekolah Minggu GKI Karawaci. Wah, senang sekali ya. Betul. Kita akan menjadi berkat buat Dan yang ada di sini tempat lain. dan yang ada di GKI Karawaci pun, halo apa kabar? Halo adik-adik semua. Ini ya, kita mau puji Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan. Lagu apa ya? Lagu Hello Hello, halo halo, hola hola. Semuanya siap? Bangkit berdiri. Siap dong. Ikutin Lase ya. Hello hello halo halo hola hola. Apa kabarmu? Ciu 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 ciu. Hello hello halo halo hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Hello hello halo halo hola hola. Apa kabarmu? Ciu 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 ciu. Hello hello halo halo hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Iya, jangan kita sedih, ya, jangan kita susah, ya meskipun kita di rumah terus. Bosen Karena ada Yesus, ya. beserta kita. Dan untuk adik-adik yang mungkin sekarang sedang sakit atau sedang gak enak badan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Iya, dan tetap bersyukur. Ya. Mari kita semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami. Tuhan, pimpinlah kami dalam sil ini dari awal hingga akhirnya nanti. Biarlah kami boleh bersuka cita bersama di dalam Tuhan, dan juga kami boleh mendengarkan cerita bersama, dan juga kami boleh juga berteman dengan teman-teman yang baru, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dalam sil ini kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Amin.
Adik-adik, mari kita nyanyikan bersama lagu tema kita. Judulnya adalah Pahlawan di Tangan Tuhan. Kawan, hai apa kabarmu? Hei 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 kawan, Tuhan sayang kamu. Yuk jangan jemu, berdoa dan baca Alkitab seperti para pahlawan yang dipakai Tuhan. Seperti Daud mengalahkan Goliat, seperti Yosua panglima gagah perkasa, seperti Ratu Ester penyelamat kaumnya. Ada Tuhan yang pegang tanganmu, ada Roh Kudus di dalammu. Kau kan jadi pahlawan di tangan Tuhan. Kawan, hai apa kabarmu? Hei 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 kawan, Tuhan sayang kamu. Yuk jangan jemu, berdoa dan baca Alkitab seperti para pahlawan yang dipakai Tuhan. Seperti Daud mengalahkan Goliat, seperti Yosua panglima gagah perkasa, seperti Ratu Ester penyelamat kaumnya. Ada Tuhan yang pegang tanganmu, ada Roh Kudus di dalammu. Kau kan jadi pahlawan di tangan Tuhan. Ada Tuhan yang pegang tanganmu, ada Roh Kudus di dalammu. Kau kan jadi pahlawan di tangan Tuhan. Adik-adik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Ya, kalau sudah siap, ya, mari kita akan menyanyi, memuji Tuhan, ya, dengan lagu Biar Aku Kecil, Aku Punya Iman Besar, Aku Tetap Setia Dan taat dan mengasihi sesama. Iya, karena ada siapa? Ada Yesus di Hati kita. Ya, Yesus yang menjadi guru kita, yang mengajari kita, ya, untuk bisa mengasihi. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia.
Shalom adik-adik semuanya, bagaimana kabar adik-adik? Lasa berharap adik-adik dalam keadaan yang baik. Dan kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita masih melakukan sekolah Injil liburan ya, secara online. Kita juga belum bisa misalnya sekolah tatap muka, karena memang kondisi masih bahaya. Banyak sekali dokter-dokter yang meninggal gitu ya, karena COVID, karena mereka berjuang. Dan kita tahu rumah sakit sekarang juga tidak bisa menampung pasien-pasien. Nah adik-adik, kondisi ini sangat bahaya, bahkan kita juga tetap harus di rumah ya. Mungkin ada di antara adik-adik sudah merasa bosan, sudah merasa capek, mungkin juga kadang aduh kapan ya bisa selesai, kapan ya bisa berakhir. Karena pandemik ini tidak hanya menimpa Indonesia, tetapi seluruh negara-negara juga terkena pandemik ini. Begitu banyak orang yang menderita karena pandemi COVID ini. Nah adik-adik, situasi yang bahaya, situasi yang sulit pernah juga dialami oleh Ratu Ester. Bahkan tidak hanya Ratu Ester, tetapi semua bangsa Israel waktu itu. Adik-adik, kita tahu bahwa Ratu Ester ini kan orang Israel, ya, dia menjadi ratu di Media Persia ya, kerajaan yang begitu besar. Nah, Raja Media Persia tidak tahu kalau Ratu Ester ini sebetulnya adalah orang Israel. Nah, bahayanya apa sih waktu itu yang menimpa Ester dan orang-orang Israel? Jadi ada satu orang namanya Haman. Haman ini siapa? Dia itu orang Media Persia yang tidak suka dengan Mordekai. Mordekai ini adalah pamannya Ester, ya. Jadi karena Haman ini tidak suka dengan Mordekai, Haman ini mencari tahu siapa sih Mordekai ini. Nah, ketika tahu Mordekai ini adalah orang Israel, orang Yahudi, maka saking bencinya Haman ini berniat jahat. Tidak hanya ingin membunuh Mordekai, tapi semua bangsanya, semua orang-orang Yahudi. Dan hal ini membuat orang Yahudi sangat takut. Haman ini membuat surat dan dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin daerah waktu itu. Pokoknya semua orang Yahudi itu harus dibunuh. Karena memang Haman ini punya kekuasaan waktu itu. Nah adik-adik, situasi ini sangat bahaya adik-adik, seperti kita ya. Mereka terancam bahaya begitu, terancam kematian. Kemudian Mordekai datang kepada Ratu Ester, karena Ratu Ester kan waktu itu juga punya jabatan di kerajaan Media Persia ini adik-adik. Dia memberitahu, kami semuanya akan dibunuh. Kamu juga, karena kamu juga berasal dari Yahudi, berasal orang dari Israel. Lalu bagaimana Ratu Ester menghadapi situasi yang berat ini? Bagaimana dia menyelamatkan bangsanya? Adik-adik, ini bukan perkara yang mudah adik-adik. Karena itu waktu itu Ratu Ester meminta kepada rakyat Israel untuk berdoa dan puasa. Kenapa berdoa itu penting? Adik-adik, doa itu adalah kekuatan kita. Adik-adik, selama masa pandemik ini, kira-kira apakah adik-adik semakin rajin berdoa di rumah?
Apakah adik-adik semakin percaya kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan? Nah, doa itu begitu penting sehingga Ester itu meminta rakyat Israel, Mordekai pamannya, untuk berdoa puasa. Mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, dalam situasi yang bahaya ini, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Ester pun juga berdoa puasa. Bahkan di istana dia juga meminta ya, pembantu-pembantunya juga ikut berdoa. Dan waktu itu tidak hanya doa saja, tetapi Ester meminta hikmat dan dia melakukan tindakan meskipun beresiko ya, maksudnya bisa ada ancaman hukuman mati. Apa yang Ester lakukan adik-adik? Jadi waktu itu seorang ratu itu tidak bisa atau tidak boleh menghadap raja secara tiba-tiba kalau tidak dipanggil. Jadi harus dipanggil dulu. Kalau tidak dipanggil kemudian datang gitu ya, itu bisa dihukum mati kalau rajanya tidak berkenan. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Ratu Ester. Apakah Ratu Ester ada rasa takut, ada rasa khawatir? Bisa jadi. Karena ini resikonya besar. Kalau sampai Raja Ahasiweros tidak menghendaki, maka nyawa Ratu Ester terancam. Dan di hari yang ditentukan oleh Ester, dia mencari waktu yang tepat. Ratu Ester datang kepada raja. Dan oleh karena campur tangan Tuhan, ketika Allah melindungi umatnya, maka Tuhan menggerakkan Raja Ahasiweros ini berbelas kasih kepada Ratu Ester, dan Ratu Ester akhirnya mendapatkan izin raja. Dengan cara apa? Jadi waktu itu kalau misalnya raja berkenan, maka raja harus mengulurkan tongkat emas. Itu artinya Ratu Ester boleh masuk menghadap raja. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Itu adalah keajaiban yang luar biasa yang Allah berikan. Kita melihat di sini Ester berjuang, memiliki perjuangan untuk menghadap raja karena mau menanggung resiko. Nah, adik-adik, raja waktu itu mengatakan, "Ratu Ester, setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Kira-kira kamu datang ke sini untuk apa?" gitu ya. Dan waktu itu Ratu Ester menjawab, "Jika Baginda Raja berkenan, hamba akan mengundang Raja dan Haman untuk makan malam." Atau waktu itu dikatakan perjamuan malam. Nah, adik-adik, di malam yang sudah ditentukan itu, akhirnya raja datang dan Haman datang. Nah, ketika mereka sudah minum ya, sudah makan begitu, raja bertanya kepada Ratu Ester, "Ratu Ester, kira-kira apa yang engkau inginkan sehingga engkau mengundang saya dan Haman untuk makan malam di sini?" Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Ester untuk mengatakan keadaan yang sesungguhnya.
Dan tentu saja Esther tidak tahu ya nanti bagaimana hasilnya. Esther mengatakan, "Baginda Raja, jika Baginda berkenan, nyawa saya dan bangsa saya saat ini sedang terancam bahaya. Kalau misalnya kami jadi budak, kami tidak masalah. Tetapi ada seseorang yang membuat niat jahat sehingga saya dan bangsa saya bisa mati terbunuh semuanya." Wah, raja kaget dengan perkataan dari Ratu Esther. Siapakah orang yang mempunyai niat jahat itu? Lalu Ratu Esther mengatakan, dia, Haman, yang mempunyai niat jahat itu. Wah, panas hati, sakit hati raja. Dia marah sekali kepada Haman sampai ya dia keluar dari tempat makan itu dan ke taman. Ya, saking marahnya adik-adik. Ternyata Haman ini punya niat jahat kepada Ratu Esther. Dan Ratu Esther ini memang sangat dikasihi Raja Ahasuerus. Nah, kemudian Haman ini sujud di dekat tempat pembaringan, jadi tempat Ratu Esther berbaring begitu. Dan itu adalah merupakan hal yang tidak sopan sebetulnya. Nah, Haman ini memohon supaya tidak dihukum oleh Ratu Esther. Kemudian raja datang melihat hal itu. Wah, tindakanmu itu sangat tidak sopan dan kurang ajar. Maka panas hati, marahlah raja, sudah marah kepada Haman karena Haman sudah berniat jahat ingin membunuh Esther dan semua orang-orang sebangsa Esther dan juga berperilaku tidak sopan. Akhirnya saat itu juga para pengawal dipanggil untuk membawa Haman. Ya. Haman itu sudah mempersiapkan hukuman untuk pamannya Esther, Mordekai. Tapi ternyata oleh karena pertolongan Tuhan, Haman membuat hukuman untuk dirinya sendiri. Jadi dia dan keluarganya dihukum. Adik-adik, kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel, kepada Esther. Kalau adik-adik membaca kitab Esther, ya, adik-adik, bagi adik-adik yang suka membaca Alkitab, tidak ada kata Tuhan di kitab Esther ini. Tetapi sekalipun tidak ada kata Tuhan, Tuhan itu berkarya menolong bangsa Israel. Bahkan mereka merayakan hari raya pembebasan nyawa ini ya, yang biasa mereka peringati sampai sekarang. Mereka memperingati hari raya Purim biasanya. Nah, adik-adik, kita melihat pertolongan Tuhan yang nyata kepada bangsa Israel. Seharusnya karena kejahatan Haman mereka bisa mati semuanya. Tetapi karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan melalui Esther, Ratu Esther yang mau berdoa dan berjuang, akhirnya mereka bisa selamat. Ini peristiwa yang sampai saat ini masih dirayakan oleh orang-orang Israel. Nah, adik-adik, situasi bahaya tidak hanya dialami oleh Esther. Saat ini kita juga masih dalam situasi bahaya, mungkin kita juga takut. Tetapi mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga kita. Kita terus berdoa
untuk para tenaga medis atau dokter-dokter. Kita berdoa untuk pemerintah, untuk Indonesia ini. Sekalipun adik masih kecil, tetapi adik bisa berdoa untuk hal-hal yang besar. Tuhan pasti mendengar doa kita. Tuhan pasti mendengar doa kita. Mungkin kita juga merasa takut bagaimana nanti ya, saya sudah naik kelas, kemudian nanti gimana adaptasinya, guru yang baru, mungkin pelajaran yang bertambah, atau ketakutan-ketakutan yang lain. Adik-adik minta kekuatan dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Meminta Tuhan menolong adik-adik dalam studi sekolah. Sekalipun adik-adik tahu, waduh, online lagi. Tetapi minta kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan daya juang kepada adik-adik, iman kepada adik, percaya kepada Tuhan. Dan jangan menyerah. Tetap semangat dalam menjalani segala tanggung jawab, menjalani segala hal-hal yang kita lakukan di rumah. Tetap semangat untuk sekolah, tetap semangat untuk belajar firman Tuhan, tetap semangat untuk berdoa, tetap semangat untuk terus percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami bisa menjadi Ester-Ester kecil, di mana kami tetap setia untuk berdoa. Kami juga memiliki daya juang untuk tidak menyerah mengatasi segala kesulitan atau tantangan bahaya. Bila kami juga tetap menjaga kesehatan kami, bila kami juga tetap percaya kepada Tuhan, bila kami tidak menyerah dalam studi kami, bila kami tetap juga setia mencari Tuhan, kami rajin untuk berdoa, rajin untuk sekolah minggu, dan tidak menyerah ketika kami menghadapi kesulitan di dalam sekolah atau kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lausa Melisa di Art Class. Nah adik-adik, gimana acara filmnya? Oke, good. Masih tetap semangat kan ikutin filmnya? Hari ini Lausa mau ajarin kalian bikin prakarya tentang apa? Semut. Semut yang tekun dan selalu semangat. Nah adik-adik, untuk itu kita membutuhkan bahan-bahan yang sudah Lausa share melalui WA kepada papa mama. Lausa ulangi sekali lagi ya. Kita butuh kertas, ukurannya bisa HVS atau folio, bebas ya adik-adik yang kalian punya, kalian bisa pakai asalkan kertasnya polos. Kemudian kalian juga membutuhkan daun-daun kering, lalu daun hijau. Untuk ini juga bentuknya bebas, kalian bisa cari dedaunan di sekitar rumah kalian. Kita juga butuh lem. Di sini Lausa pakai lem fox, tapi jika kalian tidak punya lem yang seperti ini, kalian bisa pakai double tip atau juga lem buku. Lausa butuh spidol. Kalau kalian tidak punya spidol, kalian bisa pakai pena hitam. Lalu Lausa butuh gunting. Yuk, kita mulai aktivitasnya. Oke. Pertama-tama kita siapkan daun kering, salah satu mungkin yang lebih besar, bentuknya seperti ini. Kita akan potong. Ini nanti untuk ekor semutnya ya. Jadi kita bentuknya seperti daun, cuman kita agak rapikan saja. Karena ini terlalu panjang.
kita buat agak oval seperti ini ya adik-adik bisa lihat. Nah, kalau udah, kita akan tempelkan ke kertas. Ini kita akan lem menggunakan lem box. Lalu kita ambil daun lagi, kita bentuk lingkaran untuk badannya, jadi disesuaikan ya adik-adik untuk besarnya. Tapi yang pasti untuk daun yang kedua ini kita guntingnya melingkar untuk badannya. Seperti ini. Kita tempelkan lagi. Agak ditekan ya, karena daunnya agak kering, jadi bentuknya agak bergelombang. Lalu untuk kepalanya kita buat oval, tapi lebih kecil, bentuknya seperti daun, cuman agak kecil ya adik-adik. Seperti ini. Kita tempel lagi di kepalanya. Nah, kita tekan sampai agak nempel. Kalau masih belum nempel, mungkin adik-adik bisa tambahkan lemnya. Kalau sudah, kita mau jadi seperti ini. Kita lalu buat kakinya. Kita buat kakinya adik-adik dengan menggunakan spidol. Adik-adik bisa buat tebelin. Terus kita juga buat antenanya. Apalagi yang kurang adik-adik, kita buat mulutnya. Ada lemnya, lalu kita buat tangannya. Nah, di sini kita buat seolah-olah semutnya lagi pegang sesuatu nih. Kita bisa tambahin daun seolah-olah sedang dipegang oleh semutnya.
atau kalau kalian punya ide lain kalian bisa tambahin. Nah, ada yang kurang nih adik-adik, matanya. Kita buat matanya ya, kita buat dari kertas putih. Kalian cuma butuh kertas kecil ini. Nah, lalu adik-adik gunting kertas ini seperti bentuk mata, jangan terlalu besar. Disesuaikan dengan semut yang adik-adik buat. Dirapikan. Adik-adik langsung double ya kertasnya, jadi bentuk matanya bisa sama dan langsung jadi 2. Nah, ini adik-adik. Nah, bisa ditempel matanya di sini. Nah, tinggal kita buat bola matanya dengan menggunakan spidol. Jadi deh semutnya. Sekarang kita tinggal hias nih. Untuk yang di bawah-bawahnya seperti ini. Kita kasih lemnya dulu. Biar lebih mudah. Nah, ini adik-adik bisa hias suka-suka adik-adik ya. Misalnya ingin bentuknya seperti rumput-rumput, itu bisa ada yang panjang, pendek, itu adik-adik bebas. Misalnya ada juga yang mau ada bentuk rumput yang rata dulu, lalu bentuk rumput yang panjang lagi di sini. Kemudian adik-adik mau kasih seperti bunga-bunga, nanti itu juga boleh. Sesuai dengan kreasi kalian dan juga selera dari adik-adik sendiri. Tuh, lucu kan adik-adik? Misalnya mau bentuk lain juga boleh. Misalnya mau pakai ini loh lause, saya mau pakai rumput yang lebih besar jenisnya. Nih, bisa di sini. Terus lause di rumah aku adanya rumput yang kayak pohon yang lebih besar. Itu juga boleh adik-adik. Seperti ini. Lause punya rumput yang cantik banget. Nah, tinggal Lause kasih aja di sini. Nah, tempelannya biar cantik. Terus adik-adik mau tambahin apa? Ada juga rumput ini lagi, mau ini lagi, boleh.
Lalu mau kasih ini lagi yang seperti pohon-pohon juga boleh adik-adik. Nah, tinggal adik-adik atur aja sesuai dengan selera adik-adik. Nah, supaya lebih bagus, bisa nanti setelah ini dirapikan lagi dengan rumput yang hijau. Juga bisa nih, supaya lebih rapi. Nanti tinggal kalian gunting sisi-sisi bawahnya. Sebentar lagi jadi adik-adik. Lagi jadi, tinggal tunggu kering. Terus kalau misalnya ada yang keluar-keluar, nanti tinggal adik-adik rapikan. Nah, semut ini kita juga belajar dari firman Tuhan loh, yang ada di Amsal 6 ayat 6. Kita bisa tulis ayatnya supaya tetap ingat firman Tuhannya. Nah, kita tunggu sampai kering ya adik-adik. Mudah kan buat semutnya adik-adik? Nah, selain belajar art, kita juga bisa belajar firman Tuhan loh dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakumu dan jadilah bijak. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat dan tidak boleh malas. Dalam keadaan apapun harus tetap berjuang. Oke? Sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tentunya kalian sehat semuanya untuk mengikuti sekolah Injil liburan hari ini. Dan Lause berharap kalian bersemangat untuk bisa mengikuti SEAL pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini juga Lause sangat senang karena Lause akan melakukan bersama dengan kalian suatu aktivitas, yakni membuat satu produk makanan yang pasti kamu suka, ya. Tapi di sini Lause nggak sendirian loh anak-anak. Lause akan ditemani oleh seseorang, ya. Kalian bisa tebak siapa itu? Siapa? Bukan Acit, bukan ya. Kalau gitu kita sama-sama akan panggil. Silakan masuk. Hai teman-teman. Hai Papi. Hai Yosua, apa kabar? Baik. Baik, oke. Apakah Yosua bersemangat pagi hari ini? Ya. Yes. Kita mau ngapain nih? Kita hari ini mau bikin kue bola-bola coklat. Betul anak-anak. Kita akan membuat produk bola coklat. Ya, pasti kalian bersemangat ya, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita bersiap-siap ya. Ya. Are you ready? Ya. Oke, kalau gitu kita hitung sama-sama ya. Ya. 1 sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3, spring. Wah, kita cepat sekali ganti bajunya ya. Ya. Nah, sekarang kita udah siap ya. Anak-anak di rumah sudah siap? Ya. Siap kali ya Yosua ya. Oke anak-anak,
kita akan sama-sama membuat bola-bola coklat. Dan tentu saja kalian sudah tahu ya, karena waktu kemarin Lose sudah memberikan bahan-bahan apa saja yang kita akan pakai. Betul ya Yosua ya? Ya. Oke ya. Jadi bahan-bahan yang akan kita pakai untuk membuat bola-bola coklat itu ada di mana? Ada di sini. Silakan dilihat. Oke anak-anak, tadi Lose sudah perlihatkan bahan-bahannya ya Yosua ya. Jadi bahan-bahannya kalian sudah persiapkan di rumah dan kita akan sama-sama membuatnya ya. Pertama, bahan-bahan yang sangat penting adalah namanya ini apa? Kue mari. Kue mari ya. Kue marinya nanti kita akan hancurkan. Gimana sih caranya hancurinnya? Pertama, kamu bisa hancurin kue marinya dengan kue marinya kamu masukin ke dalam plastik ya. Lalu kita pukul-pukul atau kita kita hancurkan. Ayo silahkan Yosua boleh bantu. Nah, kita pukul-pukul anak-anak supaya kue marinya menjadi halus ya. Dipukul-pukul. Kita mau kue marinya hancur, lembut dan halus. Nah, setelah kue marinya hancur dan halus, lalu kita akan bisa mulai untuk membuatnya. Nah, ini dia anak-anak. Kue marinya sudah halus ya Yosua ya. Ya. Nah, ketika kue marinya sudah halus, kita akan masukkan kue marinya ke dalam satu mangkok. Nah, ini dia mangkoknya ya. Nah, setelah dimasukin ke mangkok ini kue marinya, kita akan memanaskan margarin dengan coklat anak-anak ya. Margarin dengan coklat. Cara memanaskannya gimana? Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah coklat batang dan margarin yang dimasukkan ke dalam panci. Lalu kita akan panaskan supaya kedua bahan ini menjadi cair dan menjadi satu. Kita akan panaskan ya. Pada saat mencairkan margarin dan coklat, kita aduk supaya cepat mencair dan menjadi satu. Lalu setelah margarin dan coklatnya cair, semuanya cair, apinya boleh kita matikan ya. Margarin dan coklatnya dipanaskan dan menjadi leleh. Lalu kita siapkan, namanya apa ini Yosua? Ini namanya susu kental manis ya. Kita siapkan susu kental manisnya. Kita perlu 2 saset ya. Kita siapkan, kita buka susu kental manisnya. Lalu kita tuangkan ke sini. Ayo, tuangkan ke sini. Ya. Kurang lebih 1 atau 2 saset susu kental manis ya. Oke, setelah itu Kita akan masukin apanya? Coklatnya juga. Coklat yang tadi sudah meleleh, coklat yang bersama dengan margarin ya. Kita masukin juga ke dalam sini. Ya, semuanya kita masukin deh ya. Kita masukin semuanya. Setelah kita masukin, lalu kita aduk. Silakan Yosua bantuin. Boleh dibantu, coklatnya diaduk semua, diaduk. Nah, anak-anak, kalau sudah semuanya jadi satu, kita aduk ya supaya semuanya menjadi satu juga antara margarin, coklat dan susu kental manis anak-anak ya. Diaduk terus
Diaduk sampai semuanya tercampur rata ya Yosua ya. Iya. Aduk dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Aduk semuanya. Nah, setelah diaduk begini, kita akan membuat apa namanya? Bola-bola, dibikin bentuk bola-bola ya. Nah, kita untuk membuat bola-bolanya, kita bisa menggunakan tangan anak-anak. Kalau di sini Yosua menggunakan apa namanya ini? Sarung tangan. Sarung tangan plastik ya. Tapi kalau anak-anak nggak punya sarung tangan plastik nggak apa-apa, pakai tangan juga bisa. Tapi kalian harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Lalu setelah tangannya bersih, kita bisa menggumpal-gumpalkan menjadi bola ya. Nah, di sini Yosua sudah menggunakan plastik anak-anak dan Lose tidak akan menggunakan plastik, tapi Lose sudah mencuci tangan dan Lose akan menggunakan tangan kita ya. Yuk kita mulai Yosua. Silakan. Nih, tangan sini. Ya, itu dibikin bola seperti bakso ya. Kita nggak bikin bakso sih, kita bikin apa namanya? Bola-bola coklat. Nah, kita bola-bola kayak gini. Ya, nah, seperti begini anak-anak ya. Setelah begini sudah jadi, iya good. Nah, Yosua juga sudah jadi nih anak-anak. Nah, jadi begini ya. Kalian harus sedikit tekan nggak apa-apa ya, supaya tidak hancur. Nah, bola-bolanya setelah begini, lalu kita akan simpan di dalam Mesias, coklat Mesias ya, coklat Mesias yang disimpan di piring, lalu kita guling-gulingkan sambil ditekan-tekan supaya Mesiasnya nempel ya, supaya Mesiasnya nempel. Nah, tekan-tekan, bisa boleh tekan-tekan. Nah, setelah ditekan-tekan, lalu bola-bolanya yang sudah dilumuri coklat Mesias ini kita kemanakan? Kita simpan kita pindahkan ke kertas ini ya. Boleh Yosua bantu untuk memindahkan ke dalam kertas ya. Satu. Oke, kita pindahkan bola-bola coklatnya. Anak-anak, kita sudah jadi nih anak-anak. Ini adalah bola-bola coklat yang kita buat sekarang. Nih, silakan boleh Yosua pegang ke piringnya. Nah, ini adalah bola-bola coklat hasil buatan kita anak-anak. Kalian bisa coba di rumah ya. Dan nanti kalian sesudah jadi ini boleh nggak langsung dimakan? Nggak boleh. Kenapa Yosua? Harus taruh di kulkas. Oh, harus di kulkas. Taruh dulu di kulkas. Kenapa Yosua harus ditaruh di kulkas? Supaya dingin dan enak dimakannya. Ya, ditaruh di kulkas selama 5 menit sampai 10 menit supaya bola-bola coklatnya menjadi keras dan lalu siap untuk disantap. Oke. Kita boleh coba sekarang bola-bola coklatnya yang kecil boleh disantap. Silakan yang kecil ini. Bagaimana rasanya? Enak sekali kata Yosua. Anak-anak juga bisa ya di rumah ya. Silakan membuat dan semoga video ini bisa membuat anak-anak menjadi happy di rumah mengikuti sekolah Injil liburan ini. Dadah anak-anak. Tuhan berkati.